caranya tuh gini. Misal ada 2 function, nggak 2 sih, maksudnya 1 function, tapi di dalam function itu ada function juga. Nah, nilai ini akan bersifat global bagi si inner ini. Ya. Dan global ini akan menjadi utama di si ini. Sumpah, ini mah OP cuy. Kayaknya nggak bakal dikeluarin sama bapak. Kalau dikeluarin sih aneh banget. Nih, sini global X. Kita ngambil yang global utama banget, yaitu yang ini. Non-lokal ini kita ngambil yang di sini. Itu, ya. Yang dimana X equal to X times of 2. Yang berarti X ini kita udah definisiin sebagai global. Ini ngambil dari sini. Yang berarti 1 dikali dengan 2. Yaitu 2. Terus Y, kita ambil yang non-lokal. Yang non-lokal ini, yang 10 ini. Ya, 10 ini kita kali 2, dapat 20. Itu. Terus print inner X equal to X. X ini bukan yang ini, tapi yang global, yang ini. Ya, Y itu yang ini. Gitu. Nah, ketika inner ini dijalankan, maka ini akan terjadi perubahan. Yang kita print outer X bla 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 bla, dan outputnya akan berubah ini. Lalu kita jalankan yang outer. Ya. Nah, di outer ini akan ngeluarin global X, Y global, dan seterusnya. Nah, tadi kan cara kerjanya gini, kita di outer dijalankan dulu kan. Nah, yang ini kan. Nih, di outer ini kita definisikan non-local variable. Terus, kita definisikan def inner, ya kan. Nah, terus dijalankan. Nah, ketika ini dijalankan, kita masuk ke sini kan. Kita ambil global X, yaitu ini. Non-local Y, yaitu ini. Ya kan. Yang dimana hasilnya itu 2 dan 20. Berarti X global itu 2, Y global itu 20. Dan X non-lokal, X outer, X inner dulu ya. Yang ini, itu yang tadi, yang 2 sampai 20. Dan X outer, yaitu yang ini, itu kita ngambil yang ini, 10. Dan non-lokal Y, yang tadi diubah, jadi 20. Dan Hmm. global, itu kita ubah jadi 2, yaitu ini. Dan Y tetap 1. Tuh. Ya itu AOP, harusnya nggak bakal muncul. Kalau muncul, kayak gitu aja puter-puter. Emang agak pusing. Terus ini alias yang tadi AB sama dengan B, ini harusnya nggak bakal muncul. Terus kalau muncul gimana? Udah, nikmatin aja. Farhan, Aing, aku boleh nanya nggak Farhan? apa? Boleh yang ini? Iya, aku masih kurang paham itu teh. Oh, Yang boleh, X boleh. Gini. global sama yang non lokal tuh, aku tuh nangkepnya Oke. tuh malah jadi kayak gini loh. Kalau yang Hmm. di apa? Kalau yang masuk ke inner tuh berarti ngambilnya tuh sama yang di variabel outer, yang istilahnya mah induknya Hmm. gitu. Kita tuh ngambilnya tuh ke induknya. Nah, Nih, sedangkan benar. kan Oke. ya, terus kalau yang X yang berarti yang X di yang induknya itu tuh ngambil yang dari global, dari yang variabel yang pertama dideklarasiin kayak gitu kah? Atau kayak gimana? Enggak. Gini. Gini. Bentar ya. Nah, pertama kita punya yang global kan. X dan Y. Oke. Nah, di global ini itu udah tetap global, nggak bakal berubah. Terus kita bikin sebuah function dengan variable yang sama dengan yang global. Tapi ini beda. Ini hanya bisa diakses di dalam function ini. Dan ini masuknya ke non-lokal. Tapi kalau nggak ada function ini, itu maksudnya ke lokal. Gitu. Ya. Nah, misal kita def inner global X, global non-lokal Y. Nah, di sini
global X. Setiap X yang ada di function ini akan mengacu pada yang ini, setiap X. Yang berarti nilai X ini akan berubah di dalam function ini. Gitu. Terus non-lokal Y ini akan selalu mengacu ke yang ini, yang sebelumnya. Yang itu Y equal to 10, bla bla. Dan setiap perubahan yang ada di dalam function ini akan berpengaruh ke non-local variable yang ini. Berarti kalau aku nangkepnya gini mas, aku pengen nanya lagi, sorry. Yang global, berarti global sama non lokal tuh itu masuknya ke function juga. Yang global tuh Global buat tuh ngambil data dari yang luar fungsi apa itu tuh outer. Sama kalau yang non lokal tuh berarti ngambil yang di dalam. Nah yang itu kayak gitu. ya, yang di outer. Ya. Oke oke. Nih, contoh ya. Ini kan kita dihitung ya. Ini global X. X itu equal to 1 dikali 2, yaitu ini kan. Nah, nilai X ini akan terpengaruh ke sini. Jadi, X ini akan jadi 2 gitu. Jadi, setiap perhitungan yang di sini akan berpengaruh ke sini. Sama halnya dengan non-lokal nih. Non-lokal juga kan dihitung. Nah, misal ini 10 kan, kita ngambil 10 dikali 2. Nah, perubahan yang ada di sini akan ngacu ke sini. Yang berarti ini jadi 20. Gitu. Nah, ini kan di print nih. X-nya tadi berapa yang ini? 2 kan? Ini 20. Jadi ini kan. Nah, karena perhitungan ini dijalankan, inner ini, maka perubahannya untuk X dan Y diterapkan yang di dalam ini. Yang berarti Y ini akan jadi ini, X ini akan jadi ini. Atau X ini akan jadi ini gitu. Jadi berubah lah. Nah, contoh di sini di print nih yang output. Oke oke paham. Yang X ini berapa sih tadi? Eh yang ini ya. Nah, ini. Karena dia nggak diubah kan di dalam ini. X non lokalnya nggak diubah karena Y doang yang diubah. Dia jadi 10. Terus Y lokal diubah nih. Dia jadi 20 gitu. Terus global. Yang global tuh X doang yang diubah. Jadi 2 kan. Nah, udah masukin Hmm. 2 gitu. Aman ya. Tapi Oke oke. curiganya ini nggak bakal ada sih. Mungkin kalau ada pun bobotnya gede. Karena ini materi semester 4 nanti. OOP dan ada praktikumnya juga itu. Terus lagi ya, ya udah deh. Ini mah ini yang tadi ya yang aku bilang i tambah satu tuh nggak berguna kalau pakai for. Jadi tetap aja ngaruh gitu. Tetap aja 0, 1, 2, 3. Terus ini jebakan infinity loop nih. Kalau misalkan Kan ini di dalam ini itu bakal apa? pengen nanya. Ini udah sempet dibahas belum? Aku mah curiganya si functionnya tuh dia tuh nanti tuh bakal isinya tuh tentang perulangan, Ya, ini tuh nggak bakal ada harusnya. Dia perulangan ya doang. kan? Aku Ya, kan curiganya gitu. Yang si soal ini yang ya. function itu tuh isinya tuh kayaknya prediksinya pasti bakal tentang perulangan. Ini aku bikin soal ya. Boleh boleh. Kita campur aja function sama dictionary sama looping kan. Yang ini ya, kita campur yang ini ya. Hmm, berikan, buatkan sebuah soal dengan menggunakan kombinasi function, dictionary, dan looping, dan berikan sedikit tebakan agar menjadi lebih seru. Dan kemudian berikan sebuah pertanyaan tentang output program. Berikan hanya soal saja. Nah ini ya, contoh ya.
Mana ini functionnya kok nggak ada sih? Aku nulis function ya tadi. Menggunakan kombinasi function. List dictionary. Oh, list sih. Ih, sumpah Gemini lagi error coy ini. Buatkan function perhitungan juga di soal. Dan jangan berikan jawaban. Iya lagi error coy ini nih. Itu ini dia. Nah ini, oke. Nih contoh ya. Uh, Kayaknya nggak sekompleks ini sih. Cuman bla bla bla. Bentar aku hapus. Oke. Bisa deh, sekompleks ini bisa sih. Padias tuh emang gini. Ini apa sih keterangannya udah bilang kan. Nah ini kan ada sebuah data bulanan berupa list dan isinya dictionary ada 5 kan. Nah, sini ada dev, hitung penjualan bersih yang dimasukkan itu nanti data list, berupa list lah ya. Lalu ada variabel bla 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 dan variabel bla 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 untuk menghitung counter bulanan. Counter ini hitungan ya, bukan lawan arah atau kelawanannya gitu. Hitung per bulanan gitu. Penghitung. Terus for data in data list. Nah, for data, jadi setiap data di data list yang nanti kita akan deklarasi dengan argumennya. Dan if data status diskonnya itu equal to true. Nah, yang berarti data ini kan, setiap data, yaitu kita ambil data ini kan, data ini dulu kan. Nah, ini kan berupa dictionary. Kita panggil data dengan key-nya, itu total jual. Total status diskon, status diskon kan. Nah, maka ambil yang ini kan. Nah, ini true nih. Yang berarti kalau true, kita masuk ke kondisi selanjutnya. Nah, dicek lagi total jualnya lebih gak? Nah, kalau lebih, totalnya ini akan ditambahkan dengan data dikali 0,9, yaitu diskonnya ya. Dan counter bulan akan dihitung di satu bulan ke satu maksudnya ya. Terus 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bla bla bla. Nah ini di return total penjualan akhir yang ini. Ini langsung lagi ke looping selanjutnya yang ini. For data in data list masuk ke sini kan. Nih, status diskon dicek lagi false. Ya udah nggak masuk ke sini. Langsung di return aja. Jadi ya isinya yang tadi aja, yang sebelumnya. Gitu. Dan lakuin selanjutnya. Dan harusnya yang muncul itu ini sama ini 1, 3, 4 1, 2, 4 ya. Contoh outputnya mungkin nih hasilnya adalah 37.800. Kenapa? Karena di sini kita ditambah sama dengan, jadi hasilnya cuma 1. Jadi setiap total nanti akan dikalikan dengan ini lalu ditambah dengan hasil yang sebelumnya dengan counter bulan segini gitu. Nah, kalau misalkan ini typo dari bapak, misal ini bersih, nah ini tuh nggak bakal jalan, jangan di outputin. Ini tuh ada di soal tadi kalau nggak salah, yang enggak sih nggak ada, maksudnya yang function gitu. Nah yang ini sebetulnya jangan lihat dulu function ini, karena ini kalaupun nggak dijalanin terus ini ada error, nggak masalah. Kecuali di sini nih, ini dipanggil gak fungsinya gitu. Kalau dipanggil terus di dalam fungsinya error, ya udah jangan dilakuin lagi, udah bilang aja error gitu. Udah nih, ini tuh satu doang di sini mah yang soal kayak gini, dan bobotnya juga gede nih. Soal kayak gini aja udah gede gitu. Berarti itu tuh kata bapak termasuk yang susah buat kita, bukan buat bapak. Ini juga nih sebetulnya kelihatan sih yang jebakan sama enggak. Kalau bobotnya gede itu jebakan. Nih, ini yang gampang nih coba. Tuh dia yang gampang tuh 5% doang. Enggak ada jebakan. Tuh ini juga 5% enggak ada jebakan. Gini doang. Dan sama sih ABC semua 5%.
Ini juga 20, mungkin 30 lah yang bisa dianggap jebakan. Ini mah normal. Normal ini nih, yang ribet lah. Ini 5% doang, gampang. Ini 10% doang, karena ya gampang. Kayaknya ya, satu doang nih yang kayak gini. Tadi tuh siapa? Tirta ya? Kayaknya satu doang nih, tak. Oke. Kalau ini ada nggak rangkuman itu? Berapa persennya? Aku nggak nyatet kayaknya. Itu difokusin aja di situ kalau mau mah. Mana ya? Ini gitu. Enggak, aku nggak nyatet kayaknya. Tadi Fatur nyatet ya? Kayaknya ya, Fatur. Eh, ini. Nah ini ya. Nih. Kemungkinan nih. Function list if. Ini bakalan ini. Bakalan jebakan gede nih. Terus ini function biasa. Ini fundamental. Looping kali. Fundamental tuh looping. Ini juga perulangan nih. Looping juga. Tapi dengan list. Nah ini ngoding. Kemungkinan ini 20, 25, berarti 45, ini 40. 45 tambah 40 tuh 85. Dan ini sisanya 5 sama 10%. Berarti ya 15% dua ini. Berarti ini kecil nih. Jebakannya di sini nih. Di function doang. Sama ini ngoding. Kalau ngoding mah kayaknya sesuai PPT deh. Itu PPT-nya aku buka gitu ya. Bentar. PPT. Aku lupa. Udah sih yang dicatat tuh ini aja. Notionnya aku bagiin nggak ya? Nggak rapi kalau dibagiin. Oh iya, bisa. Nih, export. Dan sih sisanya tinggal. Sebetulnya nggak ada jebakan sih kalau ada cheat sheet mah. Nggak mungkin nggak bisa gitu kalau nggak ada cheat sheet. Soalnya ngebantu banget coy cheat sheet di codingan tuh. Ya udah tulis aja codingannya gitu. Terus sama outputnya. Kuliah mandiri tuh ini ya. Ini. Nah itu tuh udah tuh desain. Udah sih aman nih. Ada ini gak? Ada yang bingung lagi gak? Kayaknya yang itu nggak bakal ada deh, tak, yang non lokal itu. Kasih banyak orang. Oke. Film break share. Oke. Tadi pas aku mati ngapain nih? Cak winner. Start. Mana coba mulai. Uh, gang. Ada lagi gak nih yang bingung? Mumpung belum aku tutup share screen-nya. Info bikin poster pakai AI. Kamu alt screen Han? Iya, aku alt screen. Kenapa? Mulai kalau Oh ini yang tadi aku bilang ya. Oke. Record kayak gitu. Oh iya, ada yang mau nanya gak? Masa langsung paham aja anjir segitu doang. Kita coba sih. Udah nih, yakin ya. Oke. Sip. Thanks. Aku matiin. Eh, ini ya. Makasih Farhan. Oke. Terima kasih Farhan. Oke. Kok sama suaranya anjir? Ya kah? Iya. Lah. Ah. Lah bro. Lah. Oh. Lah.